menyolatkan jenazah hukumnya fardu kifayah. Maka jawabannya, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, orang itu tidak disolatkan oleh siapa? Orang-orang yang terpandang di kampung itu, Pak Haji, Pak RW, tokoh masyarakat, alim ulama, tidak boleh menyolatkannya. Yang menyolatkannya adalah orang-orang awam untuk melepaskan kefarduan dan kifayah saja, sehingga dia cukup ditanam setelah disolatkan sebagai formalitas saja. Siapa mereka? Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang mati dengan cara bunuh diri. Nabi Muhammad dihadirkan jenazah Yaqtul bin Naqas, dia mati ditusuknya badannya dengan gunting. Kata Nabi, solatkan dia. Jadi jika ada orang soleh tampaknya beriman kepada Allah, stres, dia bunuh dirinya, bisa dikatakan mati su'ul khotimah dia. Kenapa? Karena dia pertama menyiksa badan, yang kedua dia mendahului takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang membuat Allah, Nabi tidak menyolatkannya, karena dia mati dalam keadaan mati buruk, mati dalam melawan takdir Allah, dan mati merusak badannya. Satu ketika ada seseorang ikut bertempur, sahabat bertempur. Ada satu orang yang dia meleset ke depan, dia perang melawan sendirian musuh Allah, musuh. Sahabat waktu itu geleng-geleng kepala, Masya Allah, hebat sekali dia ini. Dia langsung menerjang musuh Allah sendirian, hebat, masuk surga dia. Kata Nabi, entar dulu, jangan langsung dipoting begitu, dicap masuk surga. Singkat cerita, orang tadi begitu diserang, begitu dia menyerang sendirian, tentu dia dikeroyok, tombak, bacok, panah, segala macam. Lukanya banyak, tidak mati. Dia pulang dalam keadaan luka yang banyak. Luka itu kan menganga, perih, berdenyut. Sini denyut, sini denyut, sini begitu banyak, puluhan berdenyut. Tidak kuat dia, akhirnya dia membunuh dirinya. Itu kata Nabi, dia mati dalam keadaan mati su'ul khatimah. Maka bisa dipastikan orang yang mati bunuh diri, mati buruk dia, mati celaka. Makanya kata Nabi dalam hadisnya, barang siapa dia membunuh diri dengan cara dia jatuhkan dari tempat yang tinggi, nanti Allah akan jatuhkan dia dari neraka dari tempat yang tinggi. Dia dengan cara menusuk badannya dengan besi, Allah akan tusuk nanti dia di akhirat dengan besi. Dan barang siapa membunuh diri dengan cara dia minum racun, maka Allah akan meracuni dia nanti di akhirat dengan siksaan yang pedih. Insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati bunuh diri, jangan lakukan itu. Stres-stres, cari obat, datang kepada orang alim, bertanya, hilangkan kesuntukan dan keberatanmu dengan cara mensentralkan atau kembali menormalkan cara pikir. Tidak langsung minum obat kemudian melakukan perbuatan di luar nalar atau dilarang oleh agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, bunuh diri jangan lakukan. Sesuntuk apa? Ada orang caranya begitu, punya hutang di mana-mana, punya masalah, dianggapnya selesai ketika dia bunuh dirinya. Itu bukan selesai, semakin panjang masalahnya. Itu dia selesai, tak dikejar-kejar lagi, tapi di kuburan dikejar dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang tidak disolatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang punya hutang. Satu ketika Nabi setiap kali menyolatkan jenazah, Nabi tanya, ini punya hutang? Punya hutang. Kata Nabi, sallu ala sahibakum, ala sahibukum. Solatkan temanmu, aku tidak mau, kata Nabi. Lalu apa terjadi? Ada seorang bernama Abu Qatadah, ya Rasulullah, aku jamin hutangnya. Ala awadik, engkau jamin, ya baik. Lalu Nabi pun menyolatkannya. Setelah itu Nabi mengatakan, udah kau bayar hutangnya? Belum, bayar. Apa terjadi? Setelah itu dibayar hutangnya, kata Nabi, sekarang aku merasakan dingin kulitnya. Artinya selama dia tidak bayar hutang, jenazah itu tersiksa di kuburannya. Kenapa jamaah? Karena begini, hutang ini dalam Quran dijelaskan satu ayat, satu halaman itu.
Kalau kita baca ayat, 2 baris ketemu nomor, 2 baris ketemu nomor, 1 halaman nomor di ujung nanti, menunjukkan utang ini masalah berbahaya. Bahasa Arab utang itu dainun, bahasa Arab agama itu dinun, cuman beda kasroh sama fathah itu. Apa artinya? Jika seseorang dia berhutang, itu bermasalah kepada hari agamanya, Maliki Yaumiddin, artinya di akhirat. Selesaikan hutang ini, ya. Makanya yang menghutangi besar pahalanya. Saudara, ada minjem hutang sekarang 100 ribu, bayarnya minggu depan. Selama Senin dapat pahala, Selasa dapat pahala, Rabu dapat pahala, itu dapat pahala tiap hari sampai dia lunasi hutangnya, dengan syarat jangan ada riba atau rentenir. Pahala sedekah Nabi lihat 10, pahala untuk menghutangi orang padahal dia bayar itu 12 sampai 13 pahalanya. Menghutang itu besar pahalanya. Apa sebabnya? Jika saudara bersedekah, kadang-kadang yang dikasih itu ya tidak terlalu hajat, dia kasih aja. Tapi jika berhutang, lihatlah orang yang meminjam hutang itu, dia harus mencari waktu yang tepat untuk bicara, menyusun kata-katanya, wajahnya harus ya malu. Orang bilang wajahnya harus wajah tembok, dia harus ngomong minta duit, minjam hutang. Psikologinya itu, jika dia meminjam, hutangi dia. Kenapa? Karena beban hajatnya. Tapi setelah itu dianjurkan dia membayar hutangnya. Saudara, biasanya jika sudah punya uang, setan menggantungin seseorang sehingga malas bayar hutang itu. Hutang itu memburukkan wajah penghutangnya dan mempermasalahkan di akhirat nanti. Makanya Allah, Nabi Muhammad mengajari kita min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Lihatlah, jika kita punya hutang, kita dikuasai orang. Ketemu orangnya kita malu, ya, lewat rumahnya kita sungkan, itu dikuasainya kita. Atau sebuah negara punya hutang, harga dirinya pun jatuh, atau pribadi punya hutang, wibawanya pun jatuh. Singkirkan hutang. Tapi kalau bisa membayar, boleh berhutang dengan syarat dia bisa membayarnya. Jika dia tidak bisa membayarnya, kasih tanggal waktunya. Tapi jika seandainya saya bayar hutang, Pak, tapi setiap gajian habis buat anak istri saya, khatib akan menyampaikan berita gembira ini, tapi jangan jadi landasan, ya. Jika siapa yang berniat bayar hutang, dia cari celah untuk bayar, tidak bisa juga bayar hutangnya, maka sesungguhnya akhirat nanti kata Nabi, aku yang menjamin hutang-hutang orang-orang yang ingin membayar tapi tidak diberi kemampuan untuk membayarnya. Hutang harus diselesaikan, dan ini menyebabkan seseorang tidak diselesaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, memakan harta orang banyak, kas RT, kas RW, uang arisan, uang kantor, uang masjid, uang negara. Kalau saya ambil uang orang, dosanya persen. Tapi kalau negara saya jebol, kantor saya ambil, kas-kas masjid lurah saya ambil, saya akan berhadapan dengan orang banyak itu. Satu ketika Rasulullah SAW mengatakan ada sahabat Nabi masuk neraka. Sahabat Nabi masuk neraka dan dia membantu hajat hidup Nabi. Saudara, ini peringatan buat kita, ya, direnungkan, disingkirkan, diamalkan, karena kita bakal mati. Mau terpaksa, mau sehat, pasti mati kita. Perbaiki diri kita sebelum Allah mencabut nyawa kita. Apa terjadi ketika itu ingin Nabi menyolatkan, kata Nabi, sholatkan teman kalian. Sahabat heran, ini sahabat Nabi membantu memikulkan benda berat Nabi, sahabat Nabi, bukan sekedar sahabat, membantu Nabi. Nabi tak mau menyolatkannya. Siapa namanya? Kirkiroh, pembantu Nabi, sahabat Nabi. Lalu ditemukanlah para sahabat, dicari apa sebabnya Nabi tidak menyolatkan. Ditemukan di rumahnya aba'atan qad khallaha, baju yang dia curi dari rampasan perang. Rampasan perang itu harta milik umum, belum dibagi-bagi. Kalau berbagi kemana? Uang orang banyak. Contoh lagi, atau ketika pada perang Khaybar, ada seseorang yang dia ini mati syahid perang, mati syahid, excellent matinya karena membela agama Allah. Begitu mau disolatkan,
Nabi tak mau menyatakan sallu ala sahibikum, salatkan teman kalian, aku tak mau kata. Wajah sahabat berubah, ini sahabat syahid mati membela agama Allah, Nabi tak salatkan. Apa terjadi? Li'anna sahibukum, teman kalian ini kata Nabi mencuri mani rampasan perang, uang baitul mal, mani berapa duit sih? Habis ketakutan para sahabat, saya Rasulullah mengambil satu panah, yang lain mengatakan 2 panah, 3 panah, 1 lidi, 2 lidi, kata Nabi 1, 2, 3 semua ke neraka, kena uang masyarakat. Hati-hati ya, kas milik masyarakat ya, yang kita hidup bersama orang banyak, kita pegang amanahnya, hati-hati ya, hati-hati kita agar kita tidak termakan uang-uang yang haram. Bersih, kalau kita tidak makan uang haram, doa kita makbul, anak-anak kita jadi bagus semua, bersih, hati kita bersih, tak gampang penyakitan ya. Orang yang makan haram jantungnya bisa bermasalah karena makanan haram itu. Kata Imam Ghazali, lihat Imam Ghazali berkata, kalau kau sering makan yang haram, dia akan mempengaruhi pola pikirmu, kata Muhammad. Kalau Imam Ghazali ini ahli dokter ya, tim ya, medis. Apa kata dia? Kalau saudara lemas, begitu makan minum puasa tadi, kan bertenaga. Tenaga itu kata Imam Ghazali mampu menggerakkan pembuluh sarafmu, sehingga mata pun terbuka. Jika engkau mau suka makan yang haram, kata Imam Ghazali, maka dia akan menggerakkan saraf-sarafmu cenderung berpikir yang haram-haram. Ya? Nah, jika ingin makbul doa, anak jadi bersih, rezeki bersih, menjelang tua tak ada stroke, penyakit kepala, jantung, ginjal bersih. Kontrol makanan yang halal dalam perut kita. Ya, kata Nabi, seburuk-buruk hidangan yang dipenuhi anak Adam adalah perutnya, yaitu ba'idatud da, perutnya. Yang terakhir sebagai penutup jemaah adalah Nabi tidak mau menyolatkan. Yang berikutnya adalah orang-orang yang dia munafik. Ya, munafik itu siapa di Indonesia ini? Ciri-cirinya suka menghina ajaran agama, ya, mengejek Quran, mengejek azan, mengejek sholat, ya, simbol agama, segala macam. Itu kategori munafik yang besar ya. Kalau berkata bohong itu, ya, cara itu masih manual, yang besar maksudnya. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul, dia mengejek Nabi, menghina Nabi, bikin membunuh Nabi di sebuah masjid Dirah. Kata Nabi, sholatkan dia. Anaknya datang, Abdullah bin Ubay, namanya bagus, Abdullah. Ya Rasulullah, tolong kasih bajumu buat kapan ayahku. Baik. Habis itu datang ya anak, ya Rasulullah, tolong sholatkan ayahku. Baik. Begitu Nabi mau takbir, Umar bin Khattab megang bahu Nabi. Rasulullah munafik. Nabi, Allah larang kita. Aku cuma dikasih 2 pilihan oleh Allah. Aku menyolatkannya atau aku membiarkannya. Aku pilih aku menyolatkannya. Begitu disolatkan, turun ayat 84 surah At-Taubah. Wala tusalli ala ahad minhum mata abada. Jangan solatkan orang ini jika mati selama-lamanya. Wala takum ala qabri. Jangan berdiri di kuburannya. Innahum kafaru billahi wa rasulih. Karena dia ini kafir. Yang mengkafirkan dia siapa? Allah. Nah, di tempat kita, perumahan kita, lihat mana orang suka menghina agama, mengejek, menghina dengan tulisannya, dengan WA-nya, postingannya. Meninggal dia punya sikap kita. Sikap kita benci dan suka sama seseorang karena Allah. Biarkan orang awam yang mengeluarkannya untuk melepaskan hajat sebagai kifayah saja. Itulah sikap kita sebagai muslim, diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul basir. Allahumma shalli ala
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.